Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menegaskan bahwa Partai Nasdem tidak akan masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun tidak masuk ke kabinet, namun Nasdem tetap akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dan memberikan pemikiran-pemikiran untuk pemerintahan mendatang. Kemarin Pak Surya sudah jelaskan, seperti pernyataan beliau, seperti 2 kali kita ketemu Pak Prabowo, baik di Nasdem Tower maupun di Kertanegara, kita mendukung sepenuhnya pemerintahan ini. Kita berkepentingan pemerintahan ini sukses, tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal, itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini. Oke? Berarti sudah diminta dan menolak untuk masuk atau gimana? Bukan menolak dan diminta. Pak Prabowo pernah bilang, Nasdem kok belum kasih masuk nama, kita diam aja. Jadi bukan soal menolak atau menerima, tetapi sikap Nasdem adalah memberi kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet. Oke? Terima kasih Pak Sekjen. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang. Demi solidnya tim di dalam kabinet, Prabowo kini tengah menyeleksi sejumlah nama calon menteri dan kepala lembaga negara. Siapa sajakah mereka? Susunan kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memasuki tahap finalisasi. Namun komposisinya masih menjadi misteri. Sejumlah nama calon menteri dan kepala lembaga negara yang beredar di publik pun belum final. Sebelumnya, beberapa nama menteri dari kabinet Jokowi dikabarkan bakal mengisi sejumlah pos kementerian di kabinet Prabowo. Ya, memang beberapa waktu lalu Pak Dasko sudah menyampaikan akan ada pemanggilan ya, beberapa nama calon menteri yang akan di fit and proper test oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih secara langsung ya. Namun mengenai kepastiannya, saya sampai hari ini belum tahu. Biar kita tunggu sajalah dalam beberapa waktu ini. Saya sendiri tidak ingin mendahului. Ya. Artinya meskipun ada yang punya KTA partai politik, ya tidak berarti mengurangi fakta bahwa ada juga orang-orang partai politik yang profesional di bidangnya. Dan kalau kemudian sudah di-spill mulai dari sekarang, H-1 minggu, itu memberikan waktu bagi publik untuk melakukan analisis. Kalau kami melihatnya sih seperti itu. Terlepas dari persoalan apakah siapa yang dipanggil, dari mana, tapi kesempatan untuk melakukan analisis jadi satu hal tradisi yang menarik ya. PDI Perjuangan relatif di banyak tempat, Jakarta, Jateng, Jatim, Jabar itu sendirian. Artinya ekspresi politik itu konsisten dengan sikap politik kami sejauh ini. Nah, fokus Partai Arahan Ketua Umum sejauh ini adalah mempersiapkan diri untuk itu. Apakah nanti ada panggilan atau tidak, saya tidak berani berandai. Lalu, seperti apa komposisi menteri yang mewakili partai politik dan berlatar belakang profesional itu? Ada resiko ya kalau menurut saya mengatakan zakon kabinet itu. Betul-betul harus ada konsistensi gitu ya. Ada komitmen dari Pak Prabowo kalau mengatakan ke publik luas dan ditunggu-tunggu sekarang ini. Zakon berarti betul-betul orang yang ahli, orang yang profesional, bukan masih pemula, masih uji coba gitu. Lalu diangkat, nanti terus berhentikan, diangkat lagi, jangan seperti itu. Jadi bukan dilema ya. Pak Prabowo di satu sisi ingin
memformula kabinet yang Zakon tadi. Tapi di saat yang sama ada power sharing, ada akomodasi kekuatan partai politik. Ini tidak bisa dinafikan soal ini. Saya sepakat dengan Prof. Siti Zuhro ya, senior yang membanggakan saya ya. Dalam konteks kita membangun konstruksi kabinet, saya harus melihat dulu satu figurnya, tidak figur. Karena begini, tadi disepil di belakang layar bahwa sejatinya kalau kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, maka ya kita kriterianya dulu. Seperti apa? Pertama, integritas. Tim TV One mengabarkan.